حسبي الله لا إله إلا هو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, santai aja. Pak Aro pun ahli goes masih selonjor aja. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, dan adik-adik sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang hisab yang bebas hisab, bebas adab ya. Sampai dihisab tapi pada klasifikasi yang bebas hisab, bebas adab. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hisab itu secara umum di pas periode hisab itu ada 3 model ya, secara umum. Pertama bebas hisab, bebas adab. Ini udah pasti selamat sudah ini. Cuman sayangnya memang kuotanya terbatas, sudah kita bahas kemarin ya. Yang kedua, orang yang dimudahkan dalam hisabnya oleh Allah. Nah, dimudahkan dalam hisab ini juga masih selamat. Dan yang ini Nabi tidak menyebut kuotanya. Jadi siapapun berkesempatan untuk kalaupun dihisab dan hisab yang mudah ini tidak dibatasi oleh Nabi. Siapapun berkesempatan, termasuk kita insya Allah, dan semoga termasuk di dalamnya. Amin insya Allah. Karena ini masih selamat ini. Ada hisab teman pasti selamat masih. Yang ketiga, ini yang didesak dalam hisabnya. Kalau bahasanya Nabi, aukamakal man husiba uqibah. Siapa yang diinterogasi oleh Allah, itu udah alamat celaka sudah. Kalau sampai di semuanya dibahas oleh Allah, itu alamat celaka. Nah, pertanyaannya, taruhlah misalnya seseorang itu tidak masuk dalam yang bebas hisab. Lalu bagaimana upayanya? Kalaupun tidak masuk dalam kriteria yang bebas hisab, kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah, ini bagaimana caranya? Karena ini masih selamat juga ini. Jadi dihisab, cuman dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa kok dihisab dengan hisab yang mudah itu selamat? Karena banyak kasus yang ditutup. Jadi kasusnya tidak di P21 kata Pak Irnen. Jadi kasusnya tidak di P21 tapi di SP3 kan, atau di peti es kan, atau di deponering, saya nggak paham lah bahasanya apa itu. Jadi kasusnya tidak P21. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, banyak kasus yang ditutup oleh Allah karena diampuni tadi itu di deponering atau di SP3 kan, atau apapun lah bahasanya itu. Nah,
gambaran tentang hisab yang mudah itu diantaranya ya yang pernah saya baca itu ada dalam hadis Sahih Bukhari. Ini gambaran dihisab tapi hisabnya hisab yang mudah. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Di antara yang pernah saya baca itu ada 2 versi riwayat yang pernah saya baca itu. Jadi ada seseorang nanti itu dipanggil oleh Allah secara pribadi. Secara pribadi. Allah buat tabir antara dia dengan makhluk, dan pembicaraan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Sehingga makhluk lain tidak ada yang tahu kecuali dia sebagai pribadi dan tentu Allah yang Maha tahu. Dalam riwayat yang pertama yang saya baca itu orang ini disuruh, ini adalah kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ya. Hadisnya Sahih Bukhari atau kamakal. Ini mafhum riwayat ya. Orang ini disuruh baca catatan amalnya. Dan catatan amal yang pertama kali dibaca adalah catatan amal keburukan. Dia baca catatan amal keburukannya itu. Tapi nggak ada yang tahu karena dibuatkan hijab oleh Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Saat dia membaca catatan keburukannya itu, orang ini berkata dalam riwayat itu, celaka saya. Lihat catatan amalnya itu loh, dia ngomong apa? Celaka saya. Kalau gini caranya, celaka saya. Baca itu sambil ngomong gitu dia. Mate yang caranya rek ini, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu. Itu dia baca itu sambil kemeringet itu udah, sambil kemeringet kalau bahasa kita ini. Ya, tidak tahu saat itu ada keringet apa enggak, kalau bahasa kita itu kemeringet lah kalau bahasa kita. Di tengah-tengah dia tegang membaca catatan amalnya itu, di bagian akhir catatan amal keburukan itu ada kata-kata begini. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni. Kira-kira seneng apa enggak kira-kira? Enggak cuma seneng, kok seweneng gitu. Maka orang ini keluar menemui kaumnya sambil membawa catatan kebaikan saja, tidak membawa keburukan sama sekali. Sampai kaumnya berkata, apa yang kamu buat? Kok sampai kamu tidak punya keburukan sama sekali? Batinnya orang itu, wah kayak keburukanku diampuni sama Allah. Keburukanku wah kayak banyak, cuman sudah diampuni oleh Allah. Jadi aibnya ditutup oleh Allah, kasusnya ditutup oleh Allah. Tetap dipanggil sih memang, tetap disuruh baca. Yang malu juga dia, cuman ujungnya itu happy ending gitu. Nah, itu riwayat pertama yang saya baca. Riwayat kedua masih dalam hadis Bukhari juga. Ini mafhum riwayat saya ceritakan ya. Saya ulang, ini saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Kalau yang kedua ini, orang ini dipanggil oleh Allah secara pribadi juga sama. Allah buatkan hijab dari makhluk-makhluk sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Dalam pembicaraan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Kali ini ditunjukkan catatan amalnya sambil Allah bertanya kepada dia begini. Ngaku enggak kalau bahasa kita? Ngaku enggak? Ngaku enggak? Ngaku enggak? Wong yang nanya Allah gimana enggak ngaku? Wong yang nanya Allah gimana enggak ngaku? Nggih ya Allah, nggih ya Allah kalau bahasa kita. Ayo ngaku bukan? Kamu tanggal sekian begini ini. Itu ditanya oleh Allah itu ya tak, dan Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, itu hanya bahasa administrasi aja. Dia ditanya. Itu ketika Allah tanya tentang semua perbuatan buruknya itu, sama perkataan dia tadi. Wah, lah ini caranya mate ini. Bisa celaka. Panik dia itu. Ditanya keburukan. Begitu terakhir pertanyaan terakhir. Kata Allah, aku hapus semua dosamu. Dihapus oleh Allah. Begitu dihapus, senang gak saweneng orang. Sudah keluar sana. Dia keluar menemui kaumnya dengan membawa catatan kebaikan saja. Sampai kaumnya berkata, apa yang kamu buat? Kok sampai kamu tidak punya keburukan sama sekali? Dalam hati orang itu, wah banyak keburukan saya, cuman ditutup kasusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang tidak dipermalukan oleh Allah, terutama di akhirat nanti, karena aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ya sehingga kemudian hisabnya yang mudah, kasusnya ditutup. Aneh hisabnya mudah. Sempat diinterogasi. Nah, menarik. Pertanyaannya bagaimana caranya ini, gitu ya. Nah, bagaimana kategori orang-orang seperti ini? Ini sependek yang saya pahami ya. Sependek yang saya pahami, paling tidak ada 5 hal. Ada 5 hal, Pak Iryan, ada 5 hal. Kalau 5 hal ini kita kerjakan, Pak, insya Allah, kalaupun kita dihisab, itu dihisab dengan hisab yang mudah tadi itu. Ini kalaupun kita dihisab, bahkan bisa jadi malah bebas hisab. Kalaupun dihisab, kita akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa? Iya, ini 5 ini nanti. Makanya saya terangkan dalilnya nanti. 5 ini ada dalilnya. Kita tunjukkan dalilnya. Ini paling tidak yang saya pahami ya. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Pertama itu. Jadi samping kita minta kepada Allah bebas hisab, bebas adab, kita patut juga berdoa kalaupun dihisab, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Di dalam interaksi para sahabat dengan Al-Quran, itu diantaranya ketika Nabi membaca inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, itu sahabat berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasir, wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Jadipun kalaupun kita dihisab, kita mohon kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah yang pertama hisab yang mudah. Tetap kita minta bebas hisab, bebas adab, dan kalaupun dihisab, mohon agar dihisab dengan hisab yang mudah. Apa kaitannya hisab yang mudah nanti dengan pengharapan ini? Begini, ketika kita mendengar istilah hisab, ada ketakutan nggak dalam hati kita? Oke. Kalau ada ketakutan, dulu Nabi itu kalau sahabat takut tentang akhirat, Nabi bilang katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat itu Nabi cerita tentang Israfil dengan sangkakalanya itu, tampak di raut wajah para sahabat. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah ya. Itu tampak wajah para sahabat ketakutan. Kata Nabi, kalian takut? Takut ya Rasulullah. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu di ayat yang lain nanti, tidak apa-apa. Ni'mal maula wa ni'man nasr. Itu di ayat yang lain nanti. Yang saya baca tadi di surah Ali Imran ayat 173. Karena kalau kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh ketawakalan, keberserahan kepada Allah, insya Allah yang kita takutkan tidak terjadi, dan kalaupun terjadi kita selamat. Jadi tidak akan terjadi, dan kalaupun terjadi kita selamat. Ali Imran ayat 173, 174 itu. Fanqalabu bini, setelah hasbunallahu wa ni'mal wakil, kan saat itu para sahabat ketakutan, bukan ketakutan, ditakut-takuti oleh orang-orang munafik terkait dengan sekelompok orang kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan yang berkumpul di Badar untuk menyerang Madinah kedua kalinya setelah perang Badar. Orang munafik menakut-nakuti orang beriman. Orang beriman bukannya larut dalam ketakutan, tapi menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Jadi mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Jadi yang ditakutkan tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi, selamat. Emang ada Ustaz, Nabi sudah bertawakal kepada Allah, orang beriman sudah bertawakal kepada Allah, yang ditakutkan tetap terjadi, tapi selamat ada. Kapan itu? Ketika dibuat perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu poin-poinnya, kalau dikasat matanya itu sangat merugikan pihak Madinah, pihak kaum muslimin. Itu sahabat udah nggak setuju itu, karena Nabi ada potensi ditipu. Jadi sahabat ada kekhawatiran Nabi ditipu dalam poin-poin perjanjian itu. Maka beberapa sahabat nggak setuju. Tapi turun ayat di surah Al-Anfal ayat 61 itu. Apa kata Allah?
wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti saja kata Allah. Tapi syaratnya satu, engkau mesti bertawakal hanya kepada Allah. Dan Nabi tanda tangan. Dan apa yang terjadi? Itu tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, benar yang Nabi takutkan terjadi. Yang takutkan para sahabat terjadi. Apa? Nabi dikhianati. Pihak Madinah dikhianati. Sekutunya Mekah nyerang sekutunya Madinah, suku Rifa'ah itu. Tapi lihat, Nabi selamat. Dan tidak hanya selamat, bahkan tahun ke-8 Hijrah terjadi Fathu Mekah. Jadi yang ditakutkan terjadi, tapi selamat dan dapat bonus Fathu Mekah itu gara-gara tawakal, berserah diri kepada Allah. Maka kalau kita berserah kepada Allah itu, ketika kita didolimi misalnya, nggak usah khawatir. Kalaupun apa yang kita takutkan terkait kezaliman dia terjadi, insya Allah kita selamat. Bahkan tidak jarang dapat bonus tadi itu. Itu yang saya paham Mbak Irnen. Makanya yang pertama katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, ketakutan itu kalau dalam arahan Nabi harus segera disusul dengan harapan. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib kata Imam At-Tirmidzi. Satu saat Nabi itu mendatangi sahabatnya yang masih muda yang sedang mengalami sakaratul maut. Kata Nabi kepada sahabat itu, apa yang kamu rasakan? Kata Nabi. Berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Maka Nabi bersabda, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut sekaligus kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Makanya kalau tadi misalnya kita ada ketakutan akan didesak dalam hisab, celaka dalam hisab, jangan cuma takut, segera susul dengan harapan. Harapan kita ya bebas hisab, bebas adab. Kalaupun misalnya kita tidak pantas bebas hisab, bebas adab karena kuotanya terbatas, maka besar harapan kita, kalaupun kita dihisab, semoga Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisabai yasira. Itu diantaranya. Itu Pak Irene ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Orang kalau diterima tobatnya, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata kalau bahasanya Nabi, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambala. Jadi orang yang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Kalau bahasa Al-Qur'annya di Al-Furqan ayat 70 itu, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka merekalah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kalau kita ingin, kalau kita ingin betul-betul diampuni oleh Allah dan Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan, maka kata kuncinya ya taubat itu diantaranya. Nah, jadi kalau kita taubat, insya Allah kalaupun dihisab itu dihisab dengan hisab yang mudah, karena kasusnya oleh Allah ditutup tadi Pak, diganti dengan ampunan, diganti dengan pahala, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua, taubat. Yang kedua, yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita banyak memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Mbok ya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Saya ulang, kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Itu kata kuncinya. Karena dalam Islam itu ada rumus. Rumusnya apa? Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihah. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Itu dalam Islam. Jadi kalau kita memaafkan, balasannya serupa apa? Ya diampuni oleh Allah kita. Masih kali 10 kan. Kali 10 itu bagaimana? Wallahu a'lam.
Mungkin diantaranya adalah akan ada banyak hati yang pernah kita patahkan misalnya, atau ada banyak hati yang pernah kita bikin berantakan, itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita sebagai bonusnya, kira-kira gitu. Di samping urusan kita dengan Allah tadi, kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Ustaz, kalau kita ngomong saya tuntut nanti di akhirat, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, cuman capek gitu aja, ya kan gitu. Boleh kita ngomong saya tuntut nanti di akhirat, nggak apa-apa, silahkan aja, itu hak itu. Orang itu kalau dizalimi punya dua hak, hak memaafkan atau hak menuntut, hak membalas. Cuman kalau membalas tidak boleh lebih gitu. Kalau lebih kita yang kena nanti. Secara umum ya, membalas tidak boleh lebih. Monyet lu juga monyet, udah seimbang 0-0. Iya 0-0 gitu. Tapi kalau kita balasnya lebih, kita dosa. Monyet lu mbahnya monyet. Nah itu ada kelebihan mbahnya itu. Nah itu kita yang kena hisab nanti. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah itu secara umum dulu ya, secara umum dulu. Nah, terus kemudian, tapi kalau kita mengambil langkah memaafkan, itu sudah cash, Allah akan ampuni kita. Tapi kalau kita menuntut balas, nanti di mahkamah Allah diselesaikan. Masalahnya gini loh, kadang kita ini merasa dizalimi, baru kita yang zalim. Bisa jadi di mahkamah Allah yang kita menang, kita malah kalah. Malah mending dimaafkan aja. Ustadz bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Biasa itu. Nah, kan begitu. Nah, iya. Sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Ada dalilnya, ada dalilnya. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, saya baca dalam sirah itu, Aukamakal, ketika Wahsy masuk Islam, Wahsy ini orang yang telah membunuh paman tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syuhada, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wahsy Aukamakal, jangan sering-sering di hadapan saya. Apa Nabi dendam? Tidak mungkin hati Nabi dendam. Apakah Nabi tidak tulus memaafkan? Tidak mungkin. Nabi tidak tulus, tidak mungkin. Terus apa kalimat beliau? Aukamakal, karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi, Nabi nggak bisa melupakan. Nabi bisa memaafkan, tapi Nabi tidak bisa melupakan. Karena kalau beliau melihat Wahsy, ingat pamannya siapa? Hamzah. Walaupun nanti di belakang hari Wahsy menebus itu dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi, yaitu Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Bukan Nabi Jaksel, bukan ya, tapi Nabi palsu yang Musailamah Al-Kadzdzab. Ada. Malaikat yang palsu juga ada, tapi udah mati ya, di Senen dulu. Di Senen kan dulu ada yang aku malaikat kan, yang aku malaikat Jibril. Iya. Ketika ditahan bersama Musaddeng Al-Mawat Maut itu. Al-Musaddeng kan dia ngaku nabi, yang di Senen itu ngaku sebagai malaikat kan. Malaikat Jibril ngakunya. Katanya nggak tahu betul apa enggak ini, ditanya oleh pihak kepolisian itu, apakah Anda yang malaikat Jibril pernah ketemu dengan nabi yang ini? Ini nggak pernah ketemu katanya. Nah, kalau menurut ceritanya salah satu teman dekatnya itu cerita, itu kesenangannya yang di Senen itu yang katanya malaikat itu senangnya rawon sama nasi padang. Padahal malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Malaikat kok geragas aneh. Di Senen ya? Oh, dulu yang lama. Ya itulah, Anda sendiri siapa. Bun, lanjut ya. Singkat kata singkat cerita, balik lagi ya. Singkat kata singkat cerita, sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal apa tadi? Memori. Itu ya, jadi nggak ada masalah. Udah, mending dimaafkan saja daripada nanti ribet-ribet di akhirat, mending dimaafkan. Nah, kemudian yang keempat, tutup aib saudara kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, aib kita ditutup oleh Allah dunia akhirat.
Yang terakhir, permudah urusan sesama. Ini hadisnya Sahih Muslim diantaranya ya. Ya, terus yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, tutup aib saudara kita. Yang kelima, permudah urusan saudara kita. Kalau kita mempermudah urusan saudara kita, Allah akan permudah urusan kita dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim, ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah diantaranya itu. Nah, jadi 5 hal itu kalau kita amalkan, insya Allah, kalaupun kita dihisab dengan hisab yang mudah. Bahkan besar harapan kita, semoga kita semua ini bebas hisab, bebas adab. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu disebutkan riwayat di bab awal ya, itu ada riwayat tentang Allah itu malu menanyai orang-orang yang di dunia ini dia merasa malu kepada Allah. Di antara orang yang merasa malu kepada Allah itu adalah orang-orang yang wara'. Orang-orang yang wara' itu menghindari perbuatan dosa, bahkan yang syubhat pun dia hindari, baik ada atau tidak ada orang. Kenapa? Karena merasa malu kepada Allah. Karena dia merasa malu kepada Allah, maka Allah pun dalam tanda kutip ya, malu menanyainya. Maka kalau kita punya perasaan seperti itu di dunia ini, insya Allah bisa jadi dan semoga bebas hisab, bebas adab tadi itu. Semoga ya, amin, Allahumma amin, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, itu bebas hisab, bebas adab. Yang terakhir, yang ketiga, jangan sampai kita terjadi pada kita yang ketiga itu, yaitu didesak dalam hisabnya. Kalau sampai didesak dalam hisabnya udah lama celaka itu. Kalau sampai berlaku famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Udah kalau kena ini wassalam udah. Kalau kena ini wassalam sudah. Semua dibahas, detail dibahas. Wah ini makanya kalau udah kena yang ini wassalam sudah. Nauzubillah min syarri dzalik. Nauzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai kita menjadi yang ketiga ini, yang didesak atau diinterogasi dengan mendetil. Karena semua dibahas, nauzubillah min syarri dzalik. Dan biasanya kategori yang ketiga ini kalau merujuk pada penjelasan Imam Al-Qurtubi, walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, cuman pendapat yang saya pilih adalah kepada orang yang model ketiga ini biasanya Allah tidak berkenan bicara langsung. Iya, Allah nggak berkenan bicara langsung. Allah nggak berkenan bicara langsung kepada dia, maka Allah delegasikan malaikat untuk bicara dengan dia dalam proses hisab itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Di ayat yang lain, wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak mau bicara dengan mereka, Allah tidak mau ampuni mereka, dan Allah tidak mau melihat mereka. Itu kalau bahasa dalam Quran dan hadisnya itu kurang lebih begitu. Maka kalau kita bicara ini, sederhananya begini. Orang itu kalau sampai Allah tidak berkenan bicara kepadanya, maka siapa yang bicara kepada dia? Padahal dia harus diadili, malaikat. Kalau yang mengadili Allah, kalau yang memanggil dia Allah dan Allah berkenan bicara kepada dia, maka yang mengadili dia itu Allah yang maha baik, yang maha kasih, Allah yang maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hambanya. Maka kebayang gak kalau kita diadili oleh Allah yang maha baik seperti itu. Dan Allah itu tidak hanya al-adl, Allah itu al-muqsit, Allah itu yang adilnya itu win-win solution, happy ending. Kebayang ya? Maka kalau dihadapkan kepada Allah dan Allah berkenan langsung bicara dengan dia, udah alamat selamat sudah itu. Alamat selamat sudah. Kok bisa? Ya kan karena yang mengadili dia Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya. Udah alamat selamat sudah. Tapi kalau yang mengadili dia malaikat, karena Allah tidak berkenan bicara langsung dengan yang bersangkutan, sehingga yang mengadili adalah malaikat, apa yang terjadi? Kata malaikat itu lurus makhluknya. Salah kaplok, benar diapresiasi. Udah gitu aja. Jadi benar diapresiasi, salah kaplok.
Iya, lurus malaikat itu udah apa adanya. Nilainya sekian, sikat langsung. Bagus ya diapresiasi sih. Masalah kaplok malaikat. Mau malaikat ya. Sehingga sudah, kalau malaikat yang mengadili alamat celaka sudah. Kalau sampai malaikat yang mengadili alamat celaka. Tapi kalau Allah yang berkenan langsung bicara dengan dia, alamat selamat sudah. Bisa dipahami ya? Itu diantara penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Tapi secara umum itu pendapat yang saya pilih lah. Itu diantaranya. Bisa dimengerti ya? Nah, itu. Nah, terus kemudian setelah proses hisab ini masuk ke proses berikutnya. Namanya mizan. Apa namanya? Mizan. Mizan ini timbangan artinya. Jadi timbangan. Jadi timbangan ini rumusnya sederhana sebenarnya. Di Al-Qari'ah itu Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu rumusnya. Asal kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Tapi asal keburukannya yang lebih berat, kalau menurut teori ayat tadi, teks ayatnya ya, langsung masuk neraka. Itu teksnya ya. Sederhananya pemahamannya kalau kita kaitkan dengan surah Hud. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi gini, kalau kebaikannya 51, keburukannya 49, 51 menghapus 49, surplus masih plus, masih surplus, plus 2 lah. Iya, itu masih masuk surga itu. Jadi ada 51 kebaikan menghapus 49 keburukan, masih plus 2 itu, masih lebih 2 lah ya. Betul nggih? Lebih 2. Itu masuk surga itu. Kelas ekonomi. Kan cuma plus 2, Pak. Masih surplus lah itu. Okay. Tapi kalau dibalik 49 kebaikannya, keburukannya 51. 49 menghapus 51. Minus 2. Minus 2 ini nggak bisa masuk surga, Pak. Kalau menurut teori Al-Qari'ah tadi. Mesti dicuci dulu itu. Jadi mau tidak mau harus pinarak dulu di neraka. Untuk dicuci dulu yang minus 2 itu, baru nanti masuk surga. Kalau pakai zahir ayatnya ya. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Ketika bicara tentang ayat ini, Nabi tidak begitu menjelaskannya. Andaikan seperti itu penjelasannya, wassalam Pak kita ini. Bersyukurlah pada Allah, Nabi tidak begitu menjelaskannya. Karena Nabi itu, kalau kita merujuk pada surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 44, Nabi itu satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Nah, Nabi menjelaskan ayat itu tidak begitu, Pak. Untungnya begitu. Bagaimana Nabi menjelaskan ayat ini? Dalam beberapa riwayat yang bisa kita baca, terutama tentang bab amalan sunnah, atau bab tentang syafaat deh kalau dalam kitab At-Tadhkirah itu rupanya begitu timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Allah berfirman kepada para malaikat, dan Allah Maha tahu. Ini pertanyaan bukan karena Allah tidak tahu, tapi lebih kepada ini hanya bahasa administrasi saja. Kata Allah pada para malaikat, cari amalan sunnahnya, ada nggak? Qobliyah ba'diyahnya, Senin Khamisnya, sodakohnya, hadiahnya, ya, senyumnya, pokoknya amalan bacaan Al-Quran yang sunnah-sunnah suruh cari, coba cari amalan sunnahnya suruh cari. Nah, ya. Singkat kata singkat cerita, ada yang sampai sini udah menang Pak. Amalan sunnahnya rupanya stoknya banyak nih. Dia termasuk fasabiqun bil khairat, termasuk orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, menang sampai sini menang dia. Tapi ada juga dicari amalan sunnahnya masih kalah juga dia, Pak. Rupanya dia tipe muktasid dia, pas-pasan. Jadi sunnahnya jarang-jarang,
atau zalimul li nafsi. Orang zalim ini. Jadi stok amalan sunnahnya tidak mencukupi sehingga masih kalah kebaikannya. Maka nanti dalam riwayat yang lain, ini kalau di kitab At-Tadrib Al-Qurtubi itu di bab tentang syafaat itu diantaranya. Nah, itu datang lagi puasa dan Al-Quran kepadanya. Di mizan itu Al-Quran datang. Di mizan itu puasa datang. Kata puasa, ya Allah, orang ini telah menahan lapar dan dahaga serta syahwatnya karena Engkau. Izinkan hamba memberikan syafaat kepadanya. Diizinkan oleh Allah. Terus Al-Quran mengatakan orang ini telah menahan kantuknya demi membaca aku. Karena biasanya kalau baca Quran memang ngantuk biasanya. Tapi dia berusaha menahan kantuknya demi membaca aku, ya Allah. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Iya, masuk asal tetap baca ya. Ya maksudnya berusaha baca gitu, nggak nyerah gitu maksudnya. Nah, maka terus kemudian kan gini Pak Fatah, kalau kita ngantuk itu ada dua, harus objektif ini, ngantuk apa ngantukan itu. Kalau ngantuk suruh tidur Pak, tapi kalau ngantukan, ya berarti harus dilawan, dimujahadai. Ya sambil ngopi dah Bapak, nanti kalau ngantuk minum kopi dulu, berdiri dulu, lompat-lompat dulu. Yang penting berusaha. Ya. Karena dia berusaha, kata Al-Quran itu kan, izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah izinkan. Ada yang nanya, loh, Quran kan banyak kalamullah. Kalamullah kan tidak terpisah sifat Allah kan diantaranya kan mutakalliman. Ya, kok kemudian terlepas dari Allah itu gimana? Padahal kan harusnya tidak lepas dari Allah. Maka jawabannya ada ulama yang mengatakan itu bukan Al-Quran dalam arti kalamullah, tapi pahala bacaan Al-Quran maksudnya itu. Jadi pahala bacaan Al-Quran itu mohon izin berikan syafaat kepada orang ini. Karena kalau kalamullah tidak terpisah dari zatnya Allah, karena sifat Allah itu diantara adalah kalam itu. Wujud kitam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam baru qadiron dan seterusnya. Nah dalam hal ini yang dimaksud kata para ulama bukan Al-Quran sebagai kalamullah, tapi pahala bacaan Al-Quran yang memohonkan syafaat kepada orang ini. Makanya kalau kita rajin baca Al-Quran, rajin puasa terutama Ramadan, udah itu potensial dapat syafaat. Sampai sini ada yang menang sudah. Ada yang menang sudah. Sampai sini ada yang menang. Tapi ada yang nggak menang juga masih Pak. Saking nemennya Pak. Maka kemudian datang lagi upaya yang lain. Apa itu? Dalam hadis Sahih Bukhari diantaranya ukamakal akhlaknya. Dulu dia hidup di dunia ada akhlak apa nggak ada akhlak gitu. Berakhlak mulia atau berakhlak rendah. Dia orang yang beretika baik atau tidak punya etika sama sekali. Berakhlak buruk. Kalau dia berakhlak mulia, dalam hadis Sahih Bukhari, itu timbangannya berat karena akhlak yang mulia itu berat dalam timbangan. Nah, makanya kalau kita selama hidup dengan Allah dengan sama ada akhlak, baik akhlak kita, itu poin Pak, memperberat timbangan kebaikan itu. Makanya saya sering sampaikan di sini, orang sama-sama sholatnya, kali berakhlak kepada Allah ya, sama-sama sholatnya, 3 orang sama-sama sholatnya, soft paling depan jamaah, 3 orang ini pahalanya bisa beda Pak, gara-gara beda akhlak. Yang satu sholat karena untuk menggugurkan kewajiban, yang penting saya sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ingin bermunajat kepada Allah, sehingga dia tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi lebih dari itu dia ingin mencurahkan rasanya kepada Allah, sehingga dia betul jaga khusyuan dalam sholatnya, dia jaga akhlak dalam sholatnya. Tapi ada yang ketiga, dia sholat karena ada mertua di sampingnya. Itu 3 orang sama-sama sholat, itu di hadapan Allah nilainya apa? Tidak. Yang paling berat
pahalanya adalah yang akhlaknya mulia, yang dia sholat dengan berakhlak itu. Beda masjid aja lah kalau bisa. Terus kemudian yang menarik lagi adalah dengan sesama pun kita juga mesti berakhlak. Maka ada 3 orang beramal dengan sesama, itu pahalanya bisa beda. Padahal amalnya sama. Contoh, ada anak yatim misalnya dipanggil, nak sini. Orang pertama ya. Dan ini uang buat kamu ya, dah sana. Yang pertama itu. Yang kedua, ada anak yatim tapi dimuliakan dia. Sini nak, masya Allah, anaknya siapa? Semangat ya belajarnya ya. Nah ini bapak kasih uang. Dah jangan putus asa, semangat. Nabi dulu yatim juga jadi orang sukses. Pokoknya semangati aja pokoknya. Ini anak yatim dimuliakan dia. Tidak hanya diberi tapi dimuliakan. Begitu dia mau pergi ditanya, enak, ibumu masih muda apa udah tua? Maksudnya gini, kalau masih muda dikasih modal usaha. Kalau janda anak lu nggak masalah kan? Mau saya arahkan ke bapak kameranya? Tapi enggak. Maksud saya itu gini, kalau masih muda dikasih modal usaha. Kalau sudah tua disantuni saja. Itu maksudnya. Bapak-bapak kemana-mana sih pikirannya. Tapi tidak khawatir bu, bapak-bapak cuma berani ngomongnya aja. Baik, saya ulang lagi ya. Itu yang kedua. Pakai akhlak dia. Yang terakhir, sini lo yatim, miskin lo, nih duit, sono. Nah, dia sambil menghina. Kira-kira 3 orang itu beda nggak di hadapan Allah nilainya? Beda. Yang pertama standar lah. Yang kedua, dia memuliakan, dia sempurna nilainya, diberatkan nilainya oleh Allah. Yang terakhir alih-alih dapat pahala malah dapat dosa kan? Karena sedekahnya itu sambil disertai dengan menghina dan menyakiti orang yang dibagi. Nah, maka dalam hal ini catatan pentingnya buat kita bersama adalah akhlak itu penting. Nah, makanya sampai sini ada yang menang udah Pak. Ini urutan saya baca dalam kitab Imam Al-Qurtubi urutan ini. Ini tapi ternyata masih ada yang kalah juga Pak. Masih. Terakhir kata Imam Al-Qurtubi. Kalau punya ini pasti selamat sudah. Ini kurang lebih begitu penjelasan beliau. Kalau punya yang ini pasti selamat sudah ini. Apa yang terakhir itu? Kalau sampai punya ini ya, bitokoh. Bitokoh itu kartu Pak. Kartu yang isinya la ilaha illallah. Nah, kalau punya kartu ini, kartu la ilaha illallah, bukan kartu balak, bukan. Palak apa balak namanya? Balak 6. Kalau punya kartu ini pasti menang. Itu kartu apa? La ilaha illallah. Kalau punya ini pasti menang sudah. Pasti itu. Itu kata Imam Al-Qurtubi itu. Cuman pertanyaannya, siapa yang punya kartu ini gitu. Ini ada pembahasan di situ. Tapi secara umum saya simpulkan begini. Orang yang lisannya dan hatinya itu tidak ringan lisan dan hatinya untuk berzikir la ilaha illallah dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Maksudnya bagaimana? Lisannya ngucap la ilaha illallah, hatinya ngucap tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau mau kita teruskan, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menguatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Itu namanya la ilaha illallah. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bergantung, tidak berharap, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau kita begitu Pak, lisan zikir la ilaha illallah, hati juga la ilaha illallah. Terus dalam bentuk perbuatan kita implementasikan dalam bentuk tadi, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bergantung, tidak berharap, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan insya Allah dan semoga kita punya kartu itu Pak. Kartu la ilaha illallah. Kalau punya ini kata Imam Al-Qurtubi pasti menang sudah. Dan ada hadisnya itu.
Okamakal. Nah, tentang bitokoh namanya. Tentang apa? Kartu la ilaha illallah. Cuma Imam Al-Qurtubi dalam pembahasannya mengatakan ulama berbeda pendapat tentang siapa ini orang yang punya bitokoh ini. Cuma kalau boleh saya simpulkan secara umum ya seperti itulah kira-kira. Orang yang tidak hanya zikir la ilaha illallah, tapi menancapkan dalam hati mengisbat Allah, menafikan makhluk, dalam implementasi kehidupan sehari-harinya dia buktikan dengan tadi tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Itu. Nah, kalau udah dapat ini pasti selamat sudah. Nah, itu mizan. Setelah mizan nanti ada proses namanya sirat. Untuk menuju ke sirat ini ada antrian. Nah, bagaimana antriannya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu ngantrinya. Jadi menuju ke sirat itu ada antriannya nanti. Nanti ada kejadian-kejadian di situ. Ya, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi sampai mizan ya, insya Allah. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo Pak Fatah. Ini apa? Wakil teman saya ini. Oke. Kalau orang apa mualaf kan berarti ada yang bilang begitu dia meninggal saat itu masuk surga ya? Iya, iya. Kan itu Ustaz. Betul. Berarti kita orang muslim yang dari lahir sholat terus sampai ini belum tentu kan? Terus Pak, terus. Ya itu enak gimana Pak? Enak kan? Ini kata teman saya sampaikan aja Pak. Bagus. Memang anugerah dari Allah, Pak. Anugerah dari Allah untuk sebagian orang yang digerakkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam dan dia bersyahadat, enggak lama mati. Itu anugerah itu. Dan itu tidak semua orang berkesempatan untuk itu. Kita tidak boleh sekarang ini misalnya kita mengatakan kalau gitu tak kafir dulu aja, nanti di belakang hari ya beda Pak sudah. Karena orang murtad dengan kafir asli itu beda Pak. Jadi orang murtad dengan kafir asli itu beda. Kalau kafir asli dari lahir memang dia dari keluarga di luar Islam dan sampai dia menjelang matinya itu memang betul-betul dia kafir memang. Begitu dia bersyahadat, dia di hadisnya Sahih Muslim, hadis nomor 121, itu pertanyaan Abdullah ibn Amr ibn al-As, pertanyaan Amr ibn al-As radhiyallahu an, itu tentang apakah dosa saya wahai Nabi diampuni oleh Allah kalau saya masuk Islam? Iya. Masuk Islam itu menghapus semua dosa selama kekafiran. Tapi kalau dia murtad, itu beda lagi, Pak. Nah, karena murtad itu selama dia murtad, itu kewajiban sholat itu masih berlaku untuk dia dan akan dibebankan kepada dia nanti di akhirat. Dan itu ada perbedaan. Ya, jadi orang yang murtad dengan orang yang asli kafir itu berbeda. Walaupun syahadat itu juga menghapus dosa, tapi konteksnya dosanya beda dengan yang kafir. Kalau kafir tidak ada kewajiban mengqadha sholat, tidak ada. Kalau orang murtad itu dia kena khitab tetap sebenarnya, kena khitab. Mampu muntah 1 hari aja bisa. Iya, makanya jangan coba-coba. Karena ngerinya pas murtad gak sempat kembali kepada Islam. Nah, ya itu naudzubillah. Ya. Jadi lalu bagaimana? Syukuri, Pak. Kita ini menjadi muslim itu syukuri. Kenapa? Karena menjadi muslim saja berarti kita dipilih oleh Allah, Pak. Saya ulang ya. Menjadi muslim saja berarti kita dipilih oleh Allah. Di mana dalilnya Ustaz? Di antaranya surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ayat 32. Surah ke-35 ayat 32. Wa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Dan kami wariskan kitab Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi kalau kita menerima kebenaran Al-Qur'an, masuk Islam maksudnya, berarti kita dipilih oleh Allah, Ustaz. Oh, kalau gitu kasihan dong Ustaz, orang-orang yang di luar Islam berarti dia tidak dipilih oleh Allah. Iya, kasihan memang. Kita harus kasihan. Karena kasihan maka doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Maka ajak mereka untuk masuk Islam.
Mengajaknya nggak harus ngomong, ayo masuk Islam, nggak harus. Tunjukkan akhlak Islam kita, jujur kita, adil kita, dermawan kita, senyum kita. Tunjukkan pada semua orang sih, tidak hanya orang di luar Islam, kepada orang Islam pun kita mesti begitu. Harapannya kalau kita tunjukkan keindahan Islam, akhlak Islam, harapannya semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Nah, pertanyaannya menarik berikutnya tadi. Berarti kita tetap menanggung resiko, Ustaz ya. Mati dalam keadaan masih membawa dosa, sehingga ada kemungkinan beda sama yang tadi baru masuk sudah diampuni oleh Allah dan seterusnya. Maka jawabannya memang iya. Makanya kita mesti belajar dari sekarang untuk mengantisipasi agar bagaimana caranya kita ini kalaupun mati husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita dari hari ini dan seterusnya sudah mau dan mampu untuk belajar dan mengamalkan walaupun pelan-pelan. Dan tidak usah khawatir, kalaupun ada kurang-kurangnya, Allah itu Al-Jabbar. Di antara makna Al-Jabbar adalah Allah yang maha menutupi kekurangan hamba-hambanya. Tidak usah khawatir, yang penting kita berusaha dan Allah akan tutup kekurangan-kekurangan kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan. Nih, monggo Pak. Kalau orang yang berhutang atau membeli kartu kredit terus lupa saya minta apa itu meninggal, itu kan masih punya utang tapi terlupakan, itu gimana hisabnya? Bagus. Bukannya kalau mati lunas Pak, bukan ya? Beda ya? Oh, itu cicilan rumah, oh cicilan rumah yang mati Kartu kredit juga ada ya? tapi harus diambil. Itu ada asuransi gitu. Oh gitu ya. Secara umum aja ya, secara umum aja. Jadi akad hutang ya wajib dibayar. Kalau dia nggak tahu bagaimana, begini, ini rumus Pak. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari, hadisnya riwayat Bukhari. Barang siapa berhutang, ini saya terlepas hukum kartu kredit ya, terlepas dari itu ya. Barang siapa berhutang dan dia berniat membayar hutang itu, maka Allah akan bantu dia membayar hutang itu. Dan kalau sampai meninggalnya, saya ulang, kalau sampai meninggalnya yang bersangkutan tidak bisa membayarnya, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Di hadis yang lain dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama dulu. Di hadis berikutnya masih yang sama, hadis Bukhari, siapa yang berhutang dan tidak berniat membayar hutang alias berniat jahat ya, maka Allah akan hancurkan dia. Nah pertanyaannya, orang yang berakad hutang itu apakah dia punya niat untuk membayar? Punya. Nah kalau punya, aman. Niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Berarti kalau memang dia kuat untuk membayar hutang itu, mestinya dia memberitahukan kepada keluarganya, Bapak punya kartu kredit nih. Kalau ada masalah apa-apa kalian bayar ya. Mestinya ngomong gitu mestinya. Sebagai bentuk bahwa dia serius membayar itu. Nah, makanya kalau dia ingin disebut sebagai orang yang serius membayar, mestinya diberitahu pada keluarganya. Tolong nanti kalau Bapak meninggal dibayar ya kartu kredit Bapak ini ya gitu. Harusnya begitu sih. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang ya. Berarti kebalikan juga sama ya Pak Ustaz. Kalau misalnya KPR nih kayak tadi kan ya saya pikirnya kalau saya meninggal lunas. Tapi udah ada niat nih, saya misalnya saya udah tahu nih saya umurnya nggak panjang nih, terus ambil KPR kalau yang meninggal nanti dilunasi gitu. Jadi kan ada niat untuk tidak bayar. Iya, kembali Allah Maha tahu niatnya tadi. Iya. Iya, makanya kembali pada niatnya itu. Tapi itu Wallahu a'lam. diasuransikan itu. Ya, kembali pada niatnya kan pokoknya. Ya. Tapi kalau asuransinya nutup, berarti status asuransi itu sebagai domin. Domin itu orang yang menjamin pembayaran hutang. Di dalam Islam itu ada namanya domin. Domin itu gini Pak. Misalnya ada orang meninggal punya hutang, terus ada orang yang ngomong saya yang jamin dia. Maksudnya jamin pembayaran hutangnya, itu namanya domin. Ada namanya kafil. Kalau kafil itu menjamin orangnya. Misalnya Bapak mau ngutang ke Bapak ini, misalnya gitu. Terus saya bilang, saya jamin Pak Heri nggak akan lari deh Pak, pinjemin deh. Nah, sehingga kalau suatu saat Pak Heri lari,
saya sebagai penjamin saya wajib mencari Pak Heri. Karena saya menjamin beliau. Gitu. Jadi kalau domin begini, pinjemin Pak nanti saya yang bayar. Itu domin namanya. Nah, mirip seperti itu. Jadi kalau memang ada semacam asuransi tadi, ini terlepas dari hukum asuransi ya. Saya cuma ngomong fikih secara muamalah. Itu boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau nanggung pembayaran utangnya namanya domin atau doman, sementara kalau nanggung orangnya, menjamin orangnya itu namanya kafil. Jadi kalau misalnya, saya ulang tadi ya, Pak Herianto mau pinjam duit ke beliau, saya bilang sama beliau, udah Pak pinjemin, saya jamin dia nggak akan lari. Kok saat Pak Heri lari, saya wajib mencari Pak Heri untuk didatangkan kepada beliau. Nah, kalau saya ngomong gini, itu namanya kafil namanya. Udah Pak pinjemin Pak, nanti saya yang bayar, itu namanya domin. Nah itu namanya domin. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ada masalah. Mau siapa? Kalau Rasulullah itu pernah berhutang? Pernah. Gimana itu? Bagus. Nabi harus pernah berhutang Pak, supaya kemudian kalau kita mau berhutang kita ada contohnya Pak. Ya. Tapi Nabi berlindung dari hutang, menunjukkan bahwa hutang itu bukan pintu utama. Hutang itu pintu terakhir. Jadi bukan pintu utama. Kalau kita hampir semuanya ngutang sekarang. Ya, kan beberapa ngutang, beberapa kartu pasca bayar itu. Iya. Enggak, kartu pasca bayar kan ngutang juga itu. Listrik meteran itu kan juga ngutang. Kecuali yang apa? Token. Iya, token. Apa? Negara itu. Iya sama. Terus balik. Sekarang gini. Nah, sekarang bagaimana bentuk hutangnya Nabi itu? Nabi itu Pak, berhutang pertama karena beliau orangnya sangat dermawan. Kalau ada orang minta tolong, Nabi itu tidak pernah semoyo, Pak. Tidak pernah janji besok itu. Kalau ada hari itu beliau bantu hari itu. Nah, kalau beliau nggak ada, bagaimana? Ada orang minta tolong nih, beliau lagi nggak bawa duit nih, karena nggak ada ATM juga saat itu kan. Maka Nabi ngutang Pak, untuk bantu orang itu. Nah, kalau yang Nabi biasanya ngutangnya sama orang kafir Pak. Nabi hampir tidak pernah, yang saya tahu ya, boleh jadi tidak pernah ngutang ke sahabat. Karena kalau ngutang ke sahabat nggak akan dikasih utang Pak, ambil aja ya Rasulullah. Iya, itu para sahabat. Maka Nabi sengaja ngutangnya ke orang kafir, Pak. Orang kafir yang pelit lagi. Iya. Kenapa? Karena kalau yang ngutang Nabi orang kafir pun percaya. Kenapa? Karena Nabi punya kebiasaan tepat waktu dalam pembayarannya dan ditambah mesti itu Nabi itu. Nabi itu kalau ngutang tepat waktu bayarnya dan dilebihkan. Orang kafir tahu kebiasaan Nabi itu dan Nabi itu orangnya jujur. Orang kafir pun percaya. Makanya Nabi sering ngutangnya sama orang kafir. Sehingga dalam fikih sunnah itu saya pernah baca riwayat, Pak. Di tengah-tengah pengajian begini nih, ada orang kafir teriak-teriak nagih utang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat marah. Kenapa? Karena belum waktunya bayar, dia nagih duluan. Kata Nabi biarkan. Padahal itu belum waktunya bayar Nabi, Pak. Sampai ditagih itu, padahal belum waktunya bayar. Karena ada perjanjian. Nah, terus begitu ditagih kata Nabi, Aukamakal, kalau bahasa kita ya, ini mafhum riwayat. Saya punya utang sama dia onta biasa, kata Nabi. Coba cari di kandang onta, saya ada nggak onta biasa? Sahabat datang ke kandang ontanya Nabi, ternyata nggak ada Pak onta biasa, adanya onta merah. Kalau bahasa kita, Nabi punya utang sama dia itu Datsun, Pak. Sementara di garasi mobil Nabi itu adanya Fortuner, Pajero Sport, misalnya Audi, Mercy New Ice yang apa itu saya nggak paham itu, banyak mobil yang ya Rubicon apa pokoknya yang mahal-mahal itulah pokoknya. Nggak paham tapi hafal. Iya. Oh, jadi adanya cuma mobil yang bagus-bagus saja di apa di garasinya itu. Ya mudah-mudahan ada apa mudah-mudahan. Akhirnya kata Nabi, ya udah bayar pakai Fortuner kalau bahasa kita ya. Bayangkan Nabi itu punya utang Datsun dibayar pakai Fortuner. Kira-kira gitu. Itu contoh. Nah, tapi Nabi pernah Pak ngutang itu untuk kebutuhan sehari-hari ketika beliau menjelang wafat. Itu pun pakai gadai beliau. Gadai itu ada jaminan.
Saat itu baju perang beliau, baju zirah, baju perang beliau itu digadaikan kepada seorang Yahudi namanya Abu Syaham. Abu Syaham ini pedagang minuman keras. Namanya Abu Syaham. Iya, minuman keras, Pak. Iya, membatu. Khamar dia. Jadi dia pedagang khamar. Nabi ngutang kepada Abu Syaham. Namanya Abu Syaham. Orang Yahudi. Dengan menjaminkan, ya sebenarnya dengan jaminan itu berarti sudah aman utangnya, karena begitu gak bisa bayar kan jaminan disita kan sebenarnya. Tapi nanti ditebus nanti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ditebus nanti. Itu sampai meninggal Nabi tidak bayar utang itu karena belum waktunya bayar juga dan beliau keburu wafat. Itu andai kan gak dibayar pun tidak ada masalah sebenarnya karena kan sudah ada jaminan. Cuma ditebus tetap oleh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pernah ngutang juga sampai meninggal beliau tidak membayar utang itu karena belum waktunya bayar juga, dan yang kedua ada jaminan. Dan menariknya adalah sahabat ditebus berarti apa? Berarti Nabi tidak menyembunyikan hutangnya. Sehingga ketika beliau wafat ada yang mengambil tindakan untuk menyelesaikan. Nah, makanya di antara masalah barzah itu adalah kalau ada orang punya utang diam-diam baik, enggak pernah ngomong sama keluarganya. Saya cuma cerita, ini bukan dalil ya, cuma saya cerita. Saya itu pernah mimpi ketemu dengan salah satu jamaah yang sudah meninggal. Ya, kan Az-Zumar ayat 42 itu, surah ke-42 itu, surah ke-39 ayat 42 itu, kan rohnya orang yang masih hidup saat tidurnya dan rohnya orang udah mati kan bisa ketemu kan. Nah, saya itu mimpi ketemu jamaah saya yang meninggal itu. Saya tanya sama beliau dalam mimpi itu, "Bang," saya manggil abang, "Bang, apa yang abang rasakan berat di barzah?" Saya tanya gitu. Yang abang rasakan berat di barzah itu apa? Apa jawaban dia dalam mimpi saya itu? Dia bilang, hutang yang tidak saya ceritakan, Ustaz. Jadi dia punya hutang nggak pernah diceritakan kepada keluarganya, sehingga ketika dia punya hutang keluarganya nggak tahu. Itu jadi masalah. Makanya tadi kalau orang berniat bayar mestinya cerita ke keluarganya, bahwa nanti setelah dia mati ternyata keluarganya balelo nggak bayar, itu urusan keluarganya. Dia kan sudah dengan Allah sudah selesai karena dia sudah berniat untuk membayar. Kan fakta ada juga orang yang mau warisnya nggak mau bayar utang bapaknya juga ada. Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu kita pahami bersama ya. Makanya usahakan harusnya ya, kalau kita punya hutang itu ngomong ke istri, ke anak. Kalau dulu Allah bapak saya itu kalau punya hutang itu dicatat dulu. Kalau udah lunas dihapus sama bapak saya. Sehingga ada kan fakta ya, kalau ada orang meninggal kadang ada aja orang datang itu ngaku-ngaku dia punya hutang sama saya. Kalau bapaknya terbuka, selamat keluarganya. Saya punya jamaah di Pondok Kopi, ibu-ibu. Suatu saat beliau ini suaminya meninggal. Nah, ini bagusnya suami itu terbuka orangnya. Kalau punya hutang itu cerita dia. Suatu saat ketika suaminya meninggal, datanglah begitu suaminya meninggal, karena dia ngerti suaminya punya hutang sama siapa aja, dibayarlah sama ibunya ini. Karena suaminya terbuka orangnya. Nah, suatu saat ada temannya suaminya datang. Ngomong, "Bu, suami ibu punya utang sama saya 10.000 kalau bahasa kita. 10.000 ya, berapa saya nggak tahu lah, 10.000 lah misalnya gitu ya, 10.000 US dollar. Dia punya utang, dia punya utang sama saya gitu. Nah, terus kemudian kata istrinya apa? Sebentar Pak, sebentar. Suami saya nggak pernah cerita ke saya kalau punya utang sama bapak. Sebentar ya, saya tanya ke teman-temannya suami. Akhirnya nanya ke teman-temannya suami, siapa yang tahu bahwa suami saya punya utang sama bapak ini? Itu ada satu teman yang ngomong, "Oh saya tahu, suami kamu memang punya utang sama dia 10.000. Gini, suami kamu punya utang sama dia 10.000, tapi dia punya utang sama suami kamu 20.000. Paham maksudnya? Rupanya si bapak ini mau memancing di air yang keruh, nyari kesempatan. Iya, jadi padahal memang betul suaminya punya utang sama dia 10.000, tapi dia punya utang sama suaminya berapa?
20.000. Kalau bahasa kita gitulah. Kenapa? Enggak pulang modal. Iya. Singkat kata singkat cerita, akhirnya ya kebongkar. Itulah kelebihannya kalau suami terbuka tentang punya hutang sama siapa saja. Makanya kalau bisa harusnya ya seorang suami, seorang ayah itu jangan tertutup punya hutang sama siapa, supaya nanti kalau meninggal keluarganya bisa membayarkannya, dan itu sebagai komitmen bayar tadi itu yang karenanya akan dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Ada lagi atau cukup dulu? Cukup dulu ya. Kita tutup. Atau ada lagi? Nanti aja sebelahnya. Oh iya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.